Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan anugerah yang baru dan berkat-berkat yang selalu baru buat kita semuanya. Terlebih dahulu, mari kita akan satukan hati kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau, kiranya Tuhan hadir, kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita satukan hati kita naikkan pujian bagi Allah kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Dengan segenap hati kita menyatakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar
sembah Tuhan, mari naikkan pujian bagi Allah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kami. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan, syukur bagi Allahku, kami bersyukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, berbicara atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenai firman Tuhan. Dan saya rindu biarlah apa yang kita pelajari, yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan untuk kita boleh berjalan, melangkah, mengiring Kristus dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu tema dalam Mazmur pasal 40 ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat yang kedua. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan ini dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru ini identik dengan kata berharap kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan adalah sebuah penantian kepada Tuhan. Nah, manusia memiliki kecenderungan Bapak Ibu Saudara untuk menjalin pertemanan dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia membutuhkan kehadiran pribadi lain dalam kehidupannya untuk memberikan rasa tenang, memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Orang-orang yang seringkali bisa memberikan rasa tentram dalam hidup kita, dalam hati kita adalah orang-orang terdekat kita. Orang tua kita misalnya. Atau mungkin bagi para orang tua, anak-anak kita. Lalu pasangan kita. Bisa jadi orang itu adalah sahabat kita. Atau orang itu bisa jadi adalah pemimpin rohani kita, atau mungkin kalau di tempat pekerjaan teman kerja kita atau relasi kita yang dekat, yang mengenal kita, atau bahkan mungkin tetangga sekitar kita. Karena kita diciptakan tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan komunikasi dengan orang lain, relasi dengan orang lain. Dan kecenderungan manusia inilah sebenarnya untuk memberi rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman, di mana masih bisa merasakan dukungan dari orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian, sehingga lebih tenang apabila memiliki rekan yang bisa dijadikan teman atau mungkin menemani berjalan bersama dalam segala aspek kehidupan. Seperti tadi yang saya sebutkan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pergaulan. Kehadiran orang-orang yang kita kenal dan kita percaya ini sangat penting dan berarti bagi kita. Nah, orang-orang terdekat inilah yang seringkali biasanya kita jadikan sebagai sosok penolong untuk kita. Kita jadikan tempat untuk kita mencurahkan isi hati, atau dengan bahasa lain curhat.
Kita mencari teman kita, sahabat kita, orang-orang yang sudah mengenal kita dengan baik, sahabat karib kita. Kita curahkan segala perasaan kita, segala kegelisahan hati, kekhawatiran kita, pikiran-pikiran buruk yang sedang melintas dalam benak kita bisa ungkapkan. Dan dengan bercerita seperti itu, kita merasa tenang, kita merasa lebih baik dari sebelum kita bercerita. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan kita bercerita kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, orang-orang yang kita percaya dan sangat kita hormati, sangat kita kasihi ini, apakah dengan bercerita kepada mereka, maka masalah kita bisa selesai? Apakah dengan bercerita kepada orang-orang terdekat ini, maka apa yang menjadi pergumulan, tantangan kehidupan kita bisa selesai, bisa rampung, bisa tuntas? Apakah itu yang terjadi? Nah, mereka memang bisa menjadi pendengar bagi kita. Orang-orang ini memang bisa menjadi penasehat di tengah kebimbangan kita, di tengah keraguan-raguan kita. Bahkan kehadiran mereka saja itu bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Kehadiran mereka bisa menghadirkan rasa tenang dalam hati. Namun kehadiran orang-orang ini tidak mampu memberikan jaminan bahwa pergumulan yang kita hadapi, tantangan yang sedang kita gumuli, ini bisa selesai setelah kita bercerita dengan orang-orang ini. Tidak ada jaminan seperti itu. Terlebih lagi orang-orang tempat di mana kita mencurahkan hati ini pun mereka juga memiliki permasalahan mereka masing-masing. Orang tua kita, anak kita, pasangan kita, sahabat kita, teman kerja kita, tetangga kita, bahkan pemimpin rohani kita pun memiliki masalahnya masing-masing. Sehingga ketika kita mencurahkan kegelisahan kita, kekhawatiran kita kepada orang-orang ini, maka apa yang menjadi nasihat mereka, saran mereka memang baik, tetapi tidak menjamin untuk kita bisa lepas dari permasalahan. Oleh karena itu, kalau kehadiran manusia yang kita sayangi, orang-orang yang kita percaya ini saja mampu memberikan ketenangan dalam hati, terlebih lagi Tuhan. Bukankah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bisa memberikan yang lebih dari yang orang-orang ini berikan? Bukankah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita seharusnya mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar dari orang-orang terdekat kita ini? Ini yang seharusnya kita pegang dan terus kita ingat baik-baik. Ayat yang kita baca malam hari ini memberikan sebuah pengharapan yang demikian indah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang kita baca tadi, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Kata menjenguk yang dituliskan dalam ayat ini, kalau kita lihat bahasa aslinya, maka pengertiannya ini seperti ini kira-kira. Pengertian dari kata menjenguk kurang lebih mencondongkan badan seraya mengulurkan tangan. Mencondongkan badan lalu mengulurkan tangan. Artinya bahwa dalam sikap kita berharap kepada Tuhan, dalam sikap kita yang menanti-nantikan Tuhan, Allah hadir dalam kehidupan kita mengulurkan tangannya. Allah siap menolong kita. Bahkan Allah membuka telinganya terhadap segala persoalan kita. Kita bisa bercerita seluasa mungkin, sebebas mungkin kepada Tuhan, kepada Allah sebagai pribadi yang siap untuk menolong, yang akan mengulurkan tangannya kepada kita. Sekali lagi, kalau kehadiran manusia, orang-orang yang kita kasih dan percaya saja mampu memberikan rasa tenang dalam hati kita, terlebih lagi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, semestinya ini adalah kehadiran yang sangat kita nanti-nantikan. Karena Allah yang hadir akan menjenguk kita, mengulurkan tangan kepada kita untuk menolong kita. Jika kehadiran manusia saja mampu memberikan rasa tenang, terlebih lagi kehadiran dan keterlibatan Tuhan, keterlibatan Allah tentu akan memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita.
Jangan takut, jangan khawatir. Dalam pergumulan terberat kita sekalipun, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, uluran tangan Tuhan siap diberikan kepada kita. Biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima pada saat pagi hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalau kehadiran orang-orang yang kami kasihi dan percayai saja mampu memberikan rasa tenang, nyaman, damai dalam hati kami, maka terlebih lagi kehadiran Allah, Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami, seraya mengulurkan tangan kepada kami, adalah sebuah kabar yang sangat indah bagi telinga kami, bagi hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus boleh menanti-nantikan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Maka dalam pergumulan kami, tantangan kami yang boleh kami alami hari-hari ini, kami boleh percaya, yakin Tuhan, bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tapi tangan Tuhan terulur dan siap memberikan pertolongan bagi kami. Ini yang kami yakini, ini yang kami imani. Biarlah terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah pertolongan penjagaan Tuhan ada menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, kami perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.